96. Jam 7 pagi, Yanto menguap di sofa belel milik Kimbul. Dia terbelalak saat melihat Kimbul sedang lahap menikmati aneka jenis sarapan. "Hah, makanan lagi? Kamu sedang punya banyak uang? Biasanya selalu makan super dog." Kakek Yanto yang tiba-tiba semangat. "Makan saja," sahut Kimbul singkat. Yanto dengan cekatan tanpa cuci muka mengambil semangkok soto ayam yang sudah disediakan Kimbul. Selain soto ayam, ada beberapa tusuk sate, gorengan serta camilan lainnya. "Mau kau apakan sanderamu?" tanya Yanto. "Aku kurung saja di gudang hingga mati lemas," jawab Kimbul enteng. "Kalau mau menghabisi orang jangan di rumah sendiri, berabe urusannya. Bawa saja dia ke tengah hutan dan tinggalkan dia di sana dalam keadaan terikat," usul Yanto. Kimbul tampak berpikir. "Boleh juga idemu," kakek Kimbul. Setelah menghabiskan sarapannya, Kimbul membuka kunci gudang. Tapi tak lama dia keluar lagi. "Hah, kau melucuti perhiasannya?" tanya Kimbul pelan. Yanto mengangguk seraya mengekeh. "Tak apa-apa, kan? Kau tak butuh perhiasannya. Tadi kau bilang sudah banyak uang?" "Ya, uangku sudah banyak," sahut Kimbul dan kembali masuk ke gudang. Terdengar erangan Avelan di dalam gudang. "Diam kau, jangan berlagak teraniaya. Sudah banyak orang yang kau bunuh demi menuntaskan keserakahanmu." Kimbul mencengkeram kedua rahang If dengan tangan kekarnya. Avelan merasa kesakitan karena cengkeraman Kimbul sangat kuat. Kimbul menekan rahang If dengan luar biasa lalu melepasnya dengan keras. Pelipis Avelan terbentur teralis besi. If memejam lalu menjerit kesakitan. "Sekian lama aku membenci Son Dharmawangsa, ternyata kebencianku sia-sia. Dia orang baik. Kaulah akar permasalahan yang mengurat tanpa belas kasih menindas orang-orang tak berdaya. Nyonya Shawen yang buta, ayahku yang sudah diperbudak hawa nafsu, ibuku yang sudah lama sakit keras dan juga penggantimu di penjara. Dasar iblis!" Umpat Kimbul dengan sorot mata menyala-nyala. Avelan merasakan kepalanya berdenyut nyeri karena benturan pelipisnya pada teralis besi sangat keras. Kimbul menjambak rambut Avelan hingga If tengadah seraya kembali meringis kesakitan. "Pilih mana? Kuhabisi sekaligus atau menderita dan tersiksa lalu pelan-pelan mati tanpa ada yang tahu." Kimbul, ada tamu dengan pakaian serba hitam di depan rumahmu. Cepat lihat siapa mereka." Yanto muncul di ambang pintu gudang. "Kau bukalah pintunya," ucap Kimbul. "Aku takut itu orang suruhan Shon. Ngeri aku, embul. Mereka jago tarung semua. Sana cepat kau buka, aku mau sembunyi di kamarku." Yanto cepat melesat masuk kamar. Kimbul berdecak dan lagi-lagi melempar keras wajah Avelan hingga kembali kepalanya membentur teralis besi. Kimbul mengunci pintu kamar gudang lalu mengintai dua mobil hitam di depan rumahnya. Terlihat beberapa orang berpakaian hitam di depan mobil dan halaman rumah. Hati-hati Kimbul membuka pintu. "Selamat pagi, Anda bernama Kimbul?" tanya Rashid tanpa basa-basi. "Ya, saya Kimbul," sahut Kimbul waspada. "Saya Rashid, dan mereka anak buah saya. Bisa ikut saya sebentar ke mobil? Kami tidak bermaksud jahat. Tuan Haji Saka ingin bicara dengan Anda." "Haji Saka?" Kimbul mengernyit. Rashid mengangguk. Kimbul menurut karena Rashid tampak bersahabat meski tegas. Dia masuk ke salah satu mobil hitam yang berada di depan halaman rumahnya. Maka bertatap mukalah Kimbul dan Haji Saka. Keduanya saling memperkenalkan diri. "Oh, jadi kau anak Sudarma, mantan chef anakku. Oke, aku langsung saja. Kenapa malam itu kau memata-matai Avelan di rumahku lalu membawanya pergi? Kau bawa kemana Avelan yang menyamar menjadi anaknya Saskia?" tanya Haji Saka tak ingin lagi berbasa-basi. "Apa itu penting bagi Anda kemana saya membawa perempuan itu?" tanya Kimbul. "Tentu saja,
Dia adalah otak di balik kematian istriku melalui ayahmu. Jawab Haji Saka. Saya juga punya urusan dengan perempuan itu, Tuan. Dia harus mati di tanganku. Ucap Kimbul, kedua tangannya mengepal. Haji Saka bernapas lega. Kimbul ternyata bukanlah lawan. Dia punya dendam sendiri pada Avalon. Dengar, aku sudah melihat rekaman pembicaraanmu dengan Sudarma di ruang medis lapas. Ayahmu tentu tak ingin kau menjadi pembunuh sepertinya. Aku pun sangat ingin menghabisi perempuan itu, tapi itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang dirasakan oleh istriku dan orang-orang yang menderita serta tewas akibat ulah kejinya. Apa rencanamu padanya? Tanya Haji Saka. Saya akan membawanya ke tengah hutan dan membiarkan dia diterkam hewan-hewan buas. Jawab Kimbul. Itu terlalu sebentar. Dia bisa mati dengan cepat. Serahkan Avalon pada polisi. Biarkan dia merasakan penderitaan dan membusuk selamanya di penjara. Saran Haji Saka. Kimbul tampak berpikir. Hening beberapa saat. Jangan kau kotori tanganmu untuk perempuan iblis itu. Hiduplah dengan lurus dan benar, sudahi dendammu. Biarkan perempuan itu ditangani pihak yang berwajib. Itu adalah hukuman yang setimpal untuknya. Haji Saka mencoba membujuk Kimbul. Kimbul masih diam terpekur. Kalau kau menghabisinya dengan tanganmu sendiri, apa bedanya kau dengannya, sama-sama seorang pembunuh? Ujar Haji Saka. Dia ular, licik. Dia bisa menyuap siapapun untuk memuluskan rencananya, memilikimu, Tuan. Haji Saka tersenyum lalu menepuk bahu Kimbul. Tenang saja. Kali ini aku akan benar-benar menangani perempuan itu dan memastikan dia akan membusuk di penjara selamanya. Ucap Haji Saka penuh keyakinan. Setelah berpikir beberapa saat, Kimbul akhirnya menerima keputusan Haji Saka. Cepat mati bagi Avalon terasa sangat ringan. Lebih baik Avalon mendekam di balik penjara sama seperti yang dirasakan oleh mendiang ayahnya. Kimbul gegas masuk ke rumah. Dia meminta Rashid dan anak buahnya menunggu di luar. Dia tahu Yanto cukup bermasalah menghadapi keluarga Dharma Wangsa. Hei, mau dibawa kemana dia? Bisik Yanto di ambang pintu kamar gudang. Menyerahkan dia ke tangan yang seharusnya. Jawab Kimbul membuka lakban dan borgol tangan Avalon dari teralis besi. Hei, mana perhiasanku? Kau bilang mau menolongku, tapi rupanya kau penipu. Avalon memaki Yanto begitu lakban terbuka. Maaf, Nyonya. Semalam aku ketiduran dan baru terbangun tadi jam 7 pagi. Temanku yang polisi sudah pergi ke Singapura. Sahut Yanto tengil. Kimbul diam saja mendengar ocehan kedua orang di dekatnya. Dia tak peduli Yanto sudah menipu Avalon sejauh mana. Kembalikan perhiasanku! Awas kau! Awas jika kau coba-coba masuk ke rumahku! Aku akan mencincangmu habis-habisan! Avalon berteriak dan meronta saat diseret Kimbul menuju teras. Yanto hanya mengintip seraya menyembulkan kepala dan tersenyum penuh kemenangan ke arah Avalon. Malam ini Lanita dan Sean sudah siap menyambut kedatangan Vanette yang dijemput jauh hari dari apartemen Imperial. Vanette tiba di rumah Sean seraya berdecak kagum melihat begitu banyak jenis bunga di halaman yang sangat luas. Lanita menghela napas. Vanette begitu muda, segar dan cantik. This is ipar. Wait, kakak ipar? Ujar Vanette dengan suara sengau khas orang Prancis. Sean menjawab dengan bahasa Prancis. Tapi Vanette menggeleng cepat. Nomor, tidak pakai Prancis or tidak pakai English. Saya mau Indonesia saja. Ucap Vanette terbata-bata. Vanette memandang takjub pada Lanita lalu mengulurkan tangan. Saya Vanette, kakak sangat bagus. Lanita mengerutkan kening. Oh, nomor sorry. Kakak sangat beautiful. Ralat Vanette. Lanita menyambut uluran tangan Vanette tapi Vanette langsung memeluk dan mencium kedua pipi Lanita renyah.
Lalu Vanete menyapa Susana dengan riang dan keduanya berpelukan. Tiba Vanete di depan Sean, dia hanya tersenyum seraya mengangkat tangan membentuk huruf U. Pour kau adalah train stupasar adalah membrasa stupas? Tanya Sean. Vanete tersenyum. Saya harus menjaga perasaan kakak ipar. Jawab Vanete tetap terbatas seraya mengerling pada Lanita. Sean, apa yang kau tanyakan padanya kenapa jawabannya seperti itu? Tanya Lanita pelan. Aku bertanya padanya kenapa dia tidak memeluk dan menciumku. Jawab Sean. Oh. Jawab Lanita dengan senyum lebar. Seketika Lanita merasa respek pada Vanete. Kakak ipar tidak worry, saya manja tapi itu dulu. Now, saya tahu harus ada batas pada Sean dan saya. Ucap Vanete dengan kosakata yang amburadul. Vanete, we can speak English. Ujar Lanita. Nomor, saya sudah les Indonesia jadi saya belajar langsung saja. Sanggah Vanete terdengar lucu di telinga Lanita. Susana dan Dimitri hanya tersenyum tertahan melihat Vanete yang periang. Dia mirip Saskia, masih sangat muda. Hanya postur tubuhnya saja yang agak tinggi. Ponsel Vanete berdering dan dia terbelalak melihat nama yang tertera di layar ponsel. Kedua pipinya bersemu kemerahan. Wait, saya di rumah Sean Harmawangsa. Kita bisa bertemu next time, lain kali. Lain kali, right? Vanete menjawab panggilan dengan wajah tersipu lalu segera mengakhirinya. Kui Fausa Kantek? Tanya Sean. Voisins dan Les Apartments? Vanete tampak salah tingkah. Tanya Sean lagi. Yes. Jawab Vanete dengan kedua pipi memerah. Wow, secepat itu? Seru Sean. Lanita menyikut lengan Sean. Tadi dia bilang nomor Prancis, nomor English. Udah sih tanya pakai Indonesia aja kan bisa, aku nggak ngerti Prancis. Gerutu Lanita. Kamu nanya apa barusan? Aku tanya siapa yang telepon dia. Dia bilang tetangga pria unit sebelah di apartemen. Sahut Sean. Lanita mesem mendengar jawaban Sean. Sudah, dia mau belajar bahasa Indonesia. Biarpun ngaco-ngaco kosakatanya ya biarkan saja. Dia mau usaha belajar. Danisha yang dari tadi dia memperhatikan berseru. Akhirnya Sean mengenalkan Vanete pada Danisha dan Davin serta Dimitri juga pada semua orang yang ada di ruang tamu. Lanita merasa nyaman dengan kedatangan Vanete. Sean dan Susana sudah menceritakan kemanjaan Vanete. Tapi kemanjaan Vanete saat itu tidak terletak pada pelukan dan ciuman untuk Sean, melainkan sikapnya yang memang periang, manja khas remaja kaya raya yang manis dan menggemaskan. Vanete bukan ancaman, malah Lanita yakin Vanete bisa diajak kerja sama untuk mengerjai Marina. 97. Saskia senang berada di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura. Dia merasa cocok untuk sementara waktu dirinya menyendiri. Setelah setengah jam mencari kontrakan untuk ditinggali, Saskia sampai di sebuah rumah dengan pelang sederhana tapi unik, Pipi Husin Endia Jelitas Homestay. Kening Saskia berkerut saat melihat sekitar, ada bangunan dengan banyak pintu yang berderet. Pelangnya homestay, tapi konsepnya kenapa mirip kontrakan 3 petak? Gumam Saskia dalam hati. Hati Saskia tergerak melihat lebih dalam suasana lingkungan berpagar besi tersebut. Dari rumah yang agak besar, keluar seorang wanita cantik dan tersenyum pada Saskia. Halo, sedang mencari tempat untuk ditinggali? Tanya wanita cantik tersebut. Saskia mengangguk ragu. Saya Jelita, pemilik homestay ini. Kebetulan sedang ada yang kosong. Mau lihat? Tawar Jelita. Saskia tersenyum dan masih tampak ragu. Lihat-lihat saja dulu, gratis. Gak cocok juga gak apa-apa. Ujar Jelita ramah nian. Saskia terkesan dengan kecantikan Jelita. Oh, sebentar, saya ambil kuncinya dulu, ya.
Jelita lalu berteriak memanggil suaminya. Pi, Pi, tolong kemari sebentar, Pi. Teriak Jelita ke arah pohon yang ada ayunan kain tak jauh dari halaman rumahnya yang luas. Dari dalam ayunan, menyembul seraut wajah lelaki yang sangat sederhana sekali. Jelita melambai. Pipi Husin melompat dari ayunan dengan membawa tas kecil yang tersemat di pinggangnya. Kenalkan, ini suami saya, Pipi Husin. Para penghuni homestay memanggilnya Pipi Husin. Jelita mengenalkan suaminya. Saskia sedikit sangsi, benarkan pria dengan wajah yang aduhai jauh dari kata tampan di depannya itu suami wanita cantik di depannya. Pipi Husin, panggil Pipi Husin saja ya, nak. Jangan heran begitu, saya tak pakai pelet apapun bisa punya istri secantik Endia Jelita. Pipi Husin mengulurkan tangan pada Saskia. Saskia menyambutnya dengan perasaan nyaman seketika. Ramah, sopan dan kebapakan sekali Pipi Husin ini di mata Saskia. Mari saya antar ke kontrakan yang kosong. Pipi Husin dan Jelita mempersilakan Saskia berjalan lebih dulu. Tibalah mereka di satu kamar kontrakan yang kosong. Nah, ini ada 3 petak. Kebetulan kami selalu menyediakan kasur, lemari, kipas dan meja serta kompor juga beberapa alat masak seadanya. Jadi untuk para penghuni yang sedang kepepet, mereka tidak perlu repot mencari barang utama. Jelas Pipi Husin. Saskia seketika jatuh cinta dengan tempat adem yang dia singgahi. Dia menanyakan harga sewa per bulannya. Harga sewa pun langsung disepakati Saskia. Dia senang dengan keramahan suami istri di depannya serta tempat tinggalnya yang nyaman dan halaman luas yang asri. Nah, Pi, betulkan apa kata Endia? Semua yang melihat homestay kita pasti akan langsung jatuh cinta. Ucap Jelita dengan senyumnya yang mempesona. Ini homestay? Gumam Saskia merasa lucu. Ini kontrakan 3 petak, itu dipelang diberi nama homestay biar nampak keren. Kakak Pipi Husin. Saskia mesem, merasa seperti diapit orang tua yang menyenangkan hanya dengan melihat senyum dan keramahan pasangan suami istri di depannya. Non Saskia sendirian? Tanya Jelita. Saskia mengangguk. Sekarang tinggal di mana? Apa saja yang mau dibawa? Pipi bantu bawakan. Tuh, Nona lihat mobil pickup di sana? Itu khusus mengantar jemput untuk pindahan barang. Tenang saja, gratis. Ucap Pipi Husin. Entah kenapa Saskia merasa nyaman mendengar nada suara Pipi Husin yang kebapakan dan bernada welas asih. Akhirnya dalam waktu singkat, Saskia membayar harga sewa untuk bulan pertama lalu menyetujui tawaran Pipi Husin membawa 2 travel bag berisi baju-baju miliknya di motel. Tanpa mereka tahu, ada 2 pasang mata yang melihat ketiga orang di homestay tersebut dari kejauhan. Sepasang mata milik Hilman dan Aleska dari tempat yang terpisah. Aji Saka menerima telepon dari Hilman. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat tempat tinggal untuk Saskia? Tanya Aji Saka. Non Saskia sudah lebih dulu mendapatkan tempat tinggal sesuai keinginannya, Tuan. Jawab Hilman dari seberang telepon. Bagaimana tempat tinggalnya? Aku sudah mendapat informasi lengkap. Pemilik homestay sangat family person, care dan menyenangkan. Ini homestay dengan konsep kontrakan 3 petak yang homey, Tuan. Sudah beserta isi. Kamar mandi juga shower, jet pump dan lumayan lengkap kasur, lemari, kompor beserta alat masak. Hanya tak ber-AC saja. Papar Hilman. Belikan Saskia AC, berikan uang yang cukup untuk menaikkan dal listrik khusus di kontrakan Saskia. Bayar juga selama setahun penuh pada pemiliknya. Aku transfer uang ke rekeningmu beserta biaya hidupmu di sana sekarang. Ucap Aji Saka tegas. Baik, Tuan. Sahut Hilman patuh. Panggilan diakhiri. Aji Saka bernapas lega setelah melihat Hilman mengirim video berisi isi kontrakan yang akan ditinggali Saskia. Juga keramahan pemiliknya yang nampak low profile dan menyenangkan. Avelan sudah resmi menjadi penghuni lapas. Dia membawa kotak barang pribadinya dan masuk sel.
Tapi para penghuni sel yang dulu dihuni Omah tentu saja terkejut. "Ya Tuhan, hantu!" seru Jubed, tahanan dengan tuduhan penipuan investasi bodong. Serentak semua penghuni sel menoleh ke arah pintu masuk. "Hah, kau hidup lagi?" tanya Komirah, ketua sel dengan badan besar dan wajah sangar serta rambut. Keribu. Evelyn paham, Omah pasti sebelumnya berada di sel ini. Dia tidak begitu antusias menanggapi para penghuni sel yang menatap heran padanya. Evelyn mencari tempat kosong setelah meletakkan kotak berisi barang pribadinya di loker sel yang kosong. Yumina, tahanan yang kemarin menjadi orang suruhan Kimbul melihat Evelyn lekat. Dia pasti perempuan sesungguhnya yang dimaksud Kimbul. Akhirnya tiba juga si pendosa itu di sini. Yumina membatin. Evelyn duduk selonjoran, dia mengikat rambutnya ke belakang dan tak peduli dengan tatapan para penghuni sel. Dia hantu atau orang? Bisik Jubed pada Komirah yang berkacak pinggang memperhatikan Evelyn. Komirah memukul bahu Jubed. "Lihatlah kakinya, dia melayang apa tidak?" bentak Komirah. Jubed terkekeh seraya meringis. "Kenapa wajahnya mirip tahanan baru yang meninggal karena keracunan kemarin?" bisik Jubed. "Mana aku tahu?" ucap Komirah seraya mengedikkan bahu. Yumina berdiri lalu berbisik pada Komirah. "Yang meninggal kemarin adalah penggantinya dia. Seharusnya yang keracunan dan mati itu adalah perempuan ini yang sekarang." bisik Yumina. "Kau tahu dari mana?" tanya Komirah pelan seraya menyelidik. Yumina mesem licik. Komirah langsung mengerti jika Yuminalah yang ada di balik kematian pengganti Evelyn. "Dasar otak kriminal!" dengus Komirah pada Yumina. "Kita apakan dia?" tanya Komirah menunjuk Evelyn. "Kita ospek karena sudah membuat orang lain mati di sel kita," sahut Yumina dengan seringai licik. Komirah menaikkan kedua lengan bajunya lalu mendekat pada Evelyn. Dia menendang tungkai Evelyn. "Hah, perempuan! Kau kira dengan uangmu bisa lolos dari bui? Setelah penggantimu mati, kau tetap saja masuk bui," cibir Komirah. Evelyn mengernyit. "Diamlah, urus saja urusanmu. Kita sama-sama orang jahat di sini, jangan sok merasa paling kuat dengan berupaya hendak menindasku," sahut Evelyn malas. "Ya memang kami mau menindasmu. Membuat orang menyamar menggantikanmu lalu mati. Harusnya kau yang mati," timpal Yumina. Evelyn masih melengoskan wajah malas. Dia tak gentar sedikit pun dengan serbuan anak buah Komirah yang sudah mengitari dirinya. "Baiklah, kita di sini sama-sama orang buangan, sama-sama pendosa. Mari kita tatar dia masuk ke jeruji besi pun tak ada tempat nyaman untuk orang sombong sepertinya." Komirah memberi aba-aba. 1, 2, 3. 6 orang penghuni sel menyerang Evelyn tanpa ampun. Evelyn yang awalnya tidak gentar kini tak berdaya diserang 6 perempuan sangar di selnya. Dalam waktu singkat Evelyn sudah babak belur dan tergolek tak berdaya. Sudah. Dia sudah tumbang. Kita istirahat dulu. Nanti setelah tenaganya kembali, kita hajar lagi ramai-ramai. Sungguh hiburan yang menyenangkan. Sudah lama kita tak mendapat hiburan seperti ini, ucap Komirah penuh semangat. Kelima penghuni sel tunduk patuh pada perintah Komirah. Mereka tertawa riang dan merasa senang telah melampiaskan kekesalan mereka karena sudah lama berada di dalam sel. 2 hari kemudian, ruang kunjungan lapas. Aji Saka bersandar di kursinya. Dia bersidekap menatap lekat Evelyn di balik kaca di depannya. "Aji, keluarkan aku dari sini. Ini bukan tempatku." Evelyn histeris. Aji Saka mengamati Evelyn dengan seksama. Wajahnya penuh lebam, sudut bibirnya tampak terluka dengan darah mengering. Kedua lengannya pun tampak membiru. "Kau di sini baru 2 hari, tapi sudah lebur begini?"
Apa kau tak bisa melawan para penjahat di dalam sana? Ejek Haji Saka. Jangan mengejekku! Keluarkan aku dari sini! Teriak Avellan. Keluar! Sudahlah, masih mending kau di dalam sel. Banyak teman dan bisa hidup lama. Aku dan Kimbul malah berencana membuangmu di tengah hutan dan dimakan binatang buas. Pilih mana? Haji Saka bertanya santai. Haji, kau tega. Aku wanita yang sangat mencintaimu, memujamu. Pekik Avellan. Haji saja tersenyum sinis. Kau tahu bukan, sedikit pun aku tak pernah bisa menerimamu dalam hidupku. Kau sama sekali bukan tandingan Sherindita. Tanda Haji Saka. Halah, perempuan buta kau cintai setengah mati. Sinting! Dengus Avellan seraya meringis karena sudut bibirnya terasa sakit akibat mengomel dan memekik. Haji Saka memukul kaca dengan telapak tangannya dengan keras. Dua hal yang kuselali darimu, Avellan. Aku mempekerjakanmu jadi sekretarisku dan Saskia harus lahir dari rahimmu. Umpat Haji Saka. Avellan tersenyum sinis. Saskia sudah membuatmu jatuh hati, bukan? Sherindita tak bisa memberimu anak lagi setelah melahirkan Sean. Padahal kau sangat menginginkan anak perempuan yang bisa kau manja dan kau sayangi. Ucap Avellan sinis. Diam kau, perempuan gila! Umpat Haji Saka pelan dengan tatapan menghunus setajam pedang. Kupastikan tak akan ada yang bisa mengeluarkanmu dari sini. Membusuklah di penjara selamanya. Ucap Haji Saka pelan tapi penuh dengan kebencian. Avellan menjerit dan mengacak-acak rambutnya frustasi. Keluarkan aku dari sini, Haji. Aku meninggalkan semua hartaku di rumahku. Tak ada yang menjaga hartaku. Aku di sini menderita. Avellan gusar setengah mati. Nikmatilah penderitaanmu. Pungkas Haji Saka pelan dan sinis. Dia memilih menyudahi pertemuannya, serasa buang-buang waktu saja menemui Avellan di lapas. Tapi dia hanya ingin memastikan kondisi Avellan langsung berdasarkan laporan Yohanes kalau Avellan dijajah di dalam selnya. Marina berada di mobilnya, dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Mengintai Vanette dan Sean. Oh, ya, Vanette lebih memilih tinggal di apartemen untuk sementara. Bukan tidak mau tinggal di rumah Sean. Alasan Vanette, dia sedang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan tetangga unit sebelah apartemennya. Marina memotret Sean yang sedang berada di lobi apartemen lalu merekam dari kejauhan. Dia kembali mengirimkan hasil pengintaiannya pada Lanita. Lihat, di sela-sela waktu makan siang suami pujaan yang kau anggap setia malam makan siang dengan bule itu. Marina mengirim pesan pada Lanita. Oh, ya Tuhan, barusan Sean bilang sedang makan siang di kantor menikmati makanan Dimitri yang dibawa Hilda. Balas Lanita. Makanya bucin boleh tapi jangan bodoh. Kau pikir lelaki setampan dan setajir Sean bisa setia? Dia itu dikelilingi banyak wanita. Sejak dulu. Marina membalas dengan semangat. Terus aku harus gimana? Aku samperin Sean ke apartemen Imperial sekarang? Tanya Lanita. Gak usah. Bukti ini masih belum cukup. Aku pasti akan mendapatkan bukti lain yang lebih wow. Bisa saja Sean pergi dengan perempuan lain selain bule itu. Kamu tenang saja dulu. Pura-pura tidak tahu saja. Marina mengetik dengan cepat. Tapi aku cemburu berat. Balas Lanita. Marina tampak berpikir, dia tersenyum licik. Marina menelepon Lanita. Halo, Lan? Kamu balas saja dengan main belakang lagi. Usul Marina. Maksudnya? Tanya Lani. Dia bisa main-main dengan perempuan mana saja di belakangmu. Kamu jangan mau kalah, Lani. Apa yang harus kulakukan? Tanya Lanita dengan suara lugu. Marina tertawa tertahan, Lanita sepertinya memakan umpannya. Jangan setia-setia amat jadi istri. Bersenang-senang saja dengan yang lain. Uang banyak,
wajah oke. Pria tampan dan kaya bukan hanya Sean. Ucap Marina. Aku selingkuh maksudmu? Tanya Lanita. Bukan selingkuh. Hanya main-main saja menghabiskan waktu bersama lelaki lain. Makanya cepat masuk kuliah. Marina senang Lanita mulai terpancing hasutannya. Hening sejenak. Lan, kau masih di situ? Men, ya. Aku takut ketahuan, Rin. Iya, sih. Sean posesif banget. Cemburuan banget. Aku dilarangnya kuliah. Kerja di perusahaan juga nggak boleh. Rasanya seperti jadi istri pingitan. Padahal aku harus kuliah, aku harus belajar bisnis karena tetap saja aku adalah anak tunggal Mama Din. Perusahaan nanti akan jadi milikku. Sahut Lanita. Nah, apalagi nanti kamu jadi wanita karir menggantikan mamamu. Peluangmu untuk mendapatkan lelaki lain yang lebih pengertian itu banyak banget. Jangan mau jadi istri yang dikekang, Lani. Gitu, ya? Ujar Lani. Iya, betul itu. Marina tertawa geli tanpa suara. Setelah telepon berakhir, Marina tertawa terbahak-bahak. Dasar gadis kampung. Kampung ya kampung saja. So mau jadi nyonya kaya. Sementara di rumah Sean, Lanita menggeleng tak habis pikir dengan Marina. Ya ampun, itu ulat bulu-bulu usaha banget buat menghancurkan rumah tangga kalian. Ujar Dimitri gemas. Dimitri dan Suzana mendengarkan telepon dari Marina yang di loudspeaker. Lanita menelpon Sean dan mengirimkan video kiriman Marina. Sean terbahak di seberang sana. Sayang, ikuti saran Marina. Usul Sean. What? Kamu rela membiarkan aku jalan sama lelaki lain? Lanita memberenggut. Sebentar, sayang. Ujar Sean, lalu dia bicara dengan Vanette dengan bahasa Prancis. Setelahnya Sean kembali bicara dengan Lani. Sayang, barusan Vanette mengusulkan kamu pergi dengan teman kencan Vanette. Tapi tetap dalam pantauanku dan Vanette. Ih, kamu. Lanita cemberut. Kalau teman kencan Vanette suka aku gimana? Aku kan kata kamu wanita paling cantik sedunia. Ucap Lanita manja. Enggak akan. Kamu sudah tersegel. Kita ikuti permainan Marina. Senang rasanya aku bermain-main seperti ini setelah disibukkan oleh urusan pekerjaan. Kamu tetap dijaga Johari dan yang lain saat kamu pergi dengan Aldrich. Ya, teman kencan Vanette bernama Aldrich. Lanita mengernyit lalu memandang Suzana dan Dimitri bergantian. Kedua asisten Sean itu malah mengangguk setuju dan mantap. Kenapa kalian semangat sekali aku mau selingkuh? Gerutu Lanita. Ya kan bohongan? Non. Ujar Dimitri. Lanita menghela napas pasrah. Tapi ada syaratnya, ya? Pinta Lanita. Apa, sayang? Jawab Sean lembut. Aku kembali kuliah. Oke, memang kau harus kembali kuliah. Evelyn sudah masuk bui. Kau aman, tapi tetap diantar jemput jauh hari, ya? Oke. Lanita mau tidak mau setuju dengan keinginan suaminya yang ajaib. Kenapa tuan kalian senang sekali main sandiwara, sih? Kenapa tidak jadi artis saja dia itu? Gerutu Lanita pada Suzana dan Dimitri. Ini seru sandiwaranya, aku mendukung Tuan Sean. Seru Dimitri. Suzana pun mengangguk setuju. Esoknya, Lanita menelpon Marina jika dirinya sudah masuk kampus dan dia ingin membalas perlakuan Sean di belakangnya. Serius kamu ingin membalas perlakuan Sean? Tanya Marina riang saat bertemu Lanita di kampus. Lanita mengangguk dengan wajah kesal. Pulang kuliah nanti aku mau jalan sama kenalanku. Sepertinya dia juga orang kaya. Ujar Lanita mengaduk-aduk jus semangka di kantin kampus. Marina ingin melonjak senang mendengarnya tapi dia menahannya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan Sean.
Ucap Marina sok peduli. Lanita hanya mendengus kesal. Siang hari, ucapan Lanita pada Marina benar saja terjadi. Lanita tidak dijemput jauh hari. Dia dijemput Aldrich. Halo. Lani menerima panggilan telepon jauh hari di dalam mobil Aldrich. Nona Marina diam-diam mengikuti mobil Non Lani. Saya di belakang mobil Nona Marina, Non. Ucap jauh hari. Jangan menoleh ke belakang. Santai saja makan siang bersama Tuan Aldrich. Pungkas jauh hari. Lanita menghela napas, dia mencoba mengobrol dengan Aldrich. Aldrich seusia dengan Josh. Dia blasteran Sunda dan Meksiko, wajahnya sangat telenovela menurut Lanita. Tapi tetap saja Sean pria paling tampan di mata dan hatinya. Maaf, ya, Al, kamu jadi repot begini dikerjai suamiku dan Vanetti. Ujar Lanita pada Aldrich. Saya malah senang, Kak. Tenang saja, sepertinya dia akan membuat bukti kurasa. Bukti? Tanya Lanita. Tadi katanya Marina mengikuti kita. Nah, kita lihat, pasti dia akan merekam kebersamaan kita. Aku yakin, sudah tertebak, Kak. Kakak Aldrich. Ya ampun, kalau benar seperti itu, usaha banget dia menghancurkan rumah tanggaku. Geram Lanita. Aldrich tersenyum renyah. Dia senang bisa membantu kakak-kakak dari gadis yang mencuri hatinya pada pandangan pertama, Vanetti. Aldrich menghentikan mobilnya di restoran mewah. Diam-diam Lanita dan Aldrich memantau Marina. Benar saja, Marina mengikutinya ke restoran. Oke, Kak. Jangan kaku. Tenang saja, kita jadi artis dadakan. Santai dan happy saat kakak makan bersamaku, ya. Tunjukkan kalau kakak happy makan siang denganku. Ucap Aldrich. Lanita mengangguk seraya tersenyum. Keduanya memerankan akting dengan baik. Setelah mereka bercanda cukup lama di restoran, Lanita mendapat kiriman pesan dari Sean. Video itu berisi tawa gelak Lanita bersama Aldrich beserta pesan dari Marina. Istri lugumu itu tidak lebih baik dari Sharon ternyata. Baru pertama masuk kuliah lagi sudah jalan dengan laki-laki lain. Padahal tadi di kampus dia bilang mau langsung pulang karena dia tak ada lagi mata kuliah dari jam 11 siang. Lanita memperlihatkan video kiriman Marina pada Aldrich diam-diam. Nah, apa ku bilang, Kak? Sudah terbaca, dia mau mengadu domba kalian. Ya ampun, boleh ngakak nggak sih? Seterobsesi itu dia sama suamimu? Tapi memang tampan, sih. Aku sebagai lelaki mengakui ketampanan hakiki suamimu. Puji Aldrich. Lanita tersipu mendengar seorang lelaki mengakui ketampanan Sean Dharmawangsa. Apa sudah cukup? Kita pulang sekarang, yuk. Ajak Lanita. Oke, aku juga sudah kenyang. Aldrich setuju dengan permintaan Lanita. Keduanya pulang dengan riang gembira. Sengaja karena ternyata Marina masih memperhatikan dari sudut lain di restoran tersebut. Sumenep, Kepulauan Madura. Malam hari sekitar jam 7 malam, Aleska mengetuk pintu rumah Pipi Husin dan Jelita. Kebetulan Pipi Husin yang membuka pintu dan menyambut Aleska. Penuh, Nak. Kontrakan kami sudah penuh. Pipi Husin langsung to the point. Pipi, main todong saja. Memang tamunya mau cari kontrakan? Boya ditanya dulu apa keperluannya. Ucap Jelita muncul di belakang Pipi Husin. Maaf, anak ganteng. Ada perlu apa kemari? Tanya Pipi Husin. Silakan masuk. Timpal Jelita mempersilakan Aleska masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Aleska mengangguk sopan lalu duduk. Begini, saya Aleska, dari Jakarta. Aleska memperkenalkan diri. Pipi Husin dan Jelita terbelalak. Jakarta? Cari kontrakan ke sini? Tanya Pipi Husin lagi. Jelita menyikut lengan suami ajaibnya itu. Ia ajaib,
Wajah Jelita dan pipi Husin sungguh ibarat rembulan dan pungguk, tapi Jelita mencintai pipi Husin dengan luar biasa. Saya kesini ingin menemui Saskia, penghuni baru yang tadi siang dijemput ke motel, ucap Aleska. Oh, Nona Saskia juga dari Jakarta? Sahut pipi Husin. Iya, saya bersyukur karena menemukan calon istri saya di sini, Pak. Dia pergi tak bilang-bilang. Walah, kalian pasangan kekasih yang hendak menikah, tuh. Romantis sekali disusul hingga kemari. Kalau kalian masih pacaran, jangan bertamu ke tempat Nona Saskia sendirian, ya. Bagaimana kalau Pipi saja yang panggilkan Nona Saskia ke sini? Tawar pipi Husin. Maaf merepotkan, sahut Aleska. Pipi Husin menepis tangan ke udara seraya tersenyum menandakan memanggil Saskia bukan hal yang merepotkan. Tak lama, pipi Husin pun muncul lagi bersama Saskia. Tentu saja Saskia terkejut dengan kehadiran Aleska di rumah Jelita. Kamu! Saskia terpana melihat kekasih hatinya kini ada di depan mata, menyusulnya ke Pulau Madura. Iya, ini aku, Kia. Ucap Ailes berdiri menatap Saskia dengan penuh kerinduan. Nah, agar kalian bebas mengobrol, silakan mengobrol di teras rumah Pipi yang luas. Pipi Husin menggandeng lengan Aleska dan Saskia bersamaan, menariknya menuju kursi teras. Pipi sama Endia Jelita masuk dulu, kalian silakan bicara dengan nyaman. Pipi Husin menepuk bahu Aleska. Terima kasih banyak, Pipi. Ucap Aleska. Malam itu cuaca sungguh cerah. Secerah hati Aleska yang bahagia bisa kembali melihat dan bertemu kekasih hatinya. Kenapa kau kemari? Kau tahu alamatku di sini pasti dari Tuan Haji Saka. Ucap Saskia. Aleska mengangguk. Aku memohon dengan sangat padanya, Kia. Sulit sekali menghubungimu. Jangan marah pada papamu karena sudah memberitahu alamat motel tempatmu menginap di sini. Tuan Haji bukan papaku. Tepis Saskia parau. Tapi Om Haji sangat peduli padamu, Kia. Om Hilman saja dia tugaskan di sini untuk menjagamu. Sanggah Aleska. Saskia diam saja. Kia. Panggil Aleska. Kau tahu kabar mamamu? Hati-hati sekali Aleska bicara. Jangan bahas wanita itu. Sahut Saskia pelan sembari menunduk. Mama If sudah masuk penjara. Om Haji yang sudah membereskannya. Saskia menghela napas kasar. Aku sudah tahu, saat polisi menjemput mamaku di rumah, aku ada. Hanya aku diam saja. Aku ikhlas mamaku mendapat hukuman yang setimpal karena perbuatannya. Jawab Saskia tanpa merasa beban sama sekali. Kembalilah. Pinta Aleska. Saskia menggeleng. Aku ingin menjauh dari keluarga Dharmawangsa. Bagaimana bisa? Kau sedang mengandung anak keluarga Dharmawangsa, Kia. Sanggah Aleska lagi. Saskia kembali menghela napas keras. Dia mengelus perutnya. Bagaimana kau tahu aku sedang hamil? Cicit Saskia. Kamu bilang waktu itu sudah telat 1 minggu dari masa periodemu. Kupikir kamu pasti hamil. Benar, bukan? Saskia mengangguk lemah. Pulanglah. Saskia menggeleng. Om Haji pun mengharapkan kamu kembali. Saskia memalingkan wajah. Mama dan papaku sudah menyiapkan kamar bayi untuk anak kita. Ucap Ailes. Mamamu? Saskia mengerutkan kening. Kau tahu? Papaku berhasil mengubah pendirian dan pemikiran mama tentangmu. Mama sebetulnya senang karena dia akan segera mendapatkan seorang cucu. Buktinya sekarang aku ada di sini, itu berarti restu mama sudah aku kantongi. Tutur Aleska. Tapi aku sudah mulai betah ada di sini. Saskia bersikeras. Aleska menyentuh bahu Saskia. Kalau memang kamu bersikeras tinggal di sini, aku juga akan tinggal di sini. Aleska pun bersikukuh.
Saskia mengembuskan napas. Biarkan aku sendiri. Aku tidak punya muka berhadapan dengan keluarga Dharmawangsa. Mohon Saskia. Omaji dan Sean tidak pernah membencimu. Apa kau tak merasakan kasih sayang Omaji hingga detik ini padamu? Mamamu dan kamu berbeda. Kau tidak bersalah. Hargailah pemikiran Omaji dan Sean yang dengan berbesar hati masih peduli padamu. Hening. Saskia merasa terenyuh dengan ucapan Aleska. Aji Saka bahkan membelikannya AC dan membayar uang sewa kontrakan selama setahun penuh. Padahal uang hasil transferannya sangat besar jika hanya untuk membeli AC dan membayar kontrakan selama setahun. Begini saja, tetaplah di sini sementara waktu hingga kau benar-benar tenang. Aku pun tetap akan di sini, menemanimu. Aku menginap di hotel dekat motel tempatmu menginap kemarin. Tidak jauh dari sini. Aleska memberi saran. Saskia menunduk. Hatinya gamang. Walau bagaimanapun, dirinya sedang mengandung anak Aleska, anak keluarga Dharmawangsa dan tentu saja Aji Saka serta Davin tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi jauh. Baiklah, beri aku waktu untuk berpikir seraya menenangkan diri di sini. Akhirnya Saskia menyerah. Aleska tersenyum senang. Pada akhirnya Saskia memang tetap harus pulang. Dia akan menikahi gadis itu, ibu dari calon bayi yang ada dalam kandungannya. Malam itu Aleska berjanji akan bertanggung jawab serta bersikukuh menepati janjinya yang dulu pernah dia ucapkan. Saskia sendiri sebetulnya bahagia karena bisa kembali bertemu dengan tambatan hati yang sesungguhnya selalu dia rindukan siang dan malam. Jarum jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Pipi Husin keluar sembari berdehem. Seperti alarm alami seorang bapak yang mengusir halus pacar anaknya Apel. Aleska tentu saja mengerti. Makanya dia menemui Saskia melalui Pipi Husin. Dia juga berterima kasih karena Pipi Husin dan Jelita tampak baik dan perhatian pada Saskia. Singkat kata, Aleska berpamitan pulang. Dia yakin, Saskianya bisa kembali diajak pulang ke Jakarta. Saskia hanya perlu waktu untuk menata hati dan kembali menyiapkan diri. Di jalan yang sepi, Aleska bersiul senang, dia bersyukur karena sudah bisa kembali bertemu dengan Saskia. Aleska berjalan sembari melamun, membayangkan tak akan lama lagi bisa hidup bersama Saskia dan calon anaknya. Tanpa dia sadari ada mobil yang sedang mengebut. Mobil itu tampak sedikit oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi. Brud! Aleska terpental saat mobil oleng yang melaju kencang menghantam tubuhnya. Aleska tergeletak di jalan. Mobil pun berhenti. Dua orang lelaki keluar dengan tergesa seraya melihat ke sekelilingnya yang sepi. Cepat bawa dia! Titah lelaki satu. Keduanya segera membawa tubuh Aleska yang tak bergerak sama sekali. Entah masih bernapas atau tidak. Mobil kembali melaju, kali ini dengan kecepatan sedang. Kenapa tadi kita tidak kabur saja? Lelaki ini tak bergerak. Apa dia mati di tempat? Ucap lelaki yang duduk di sebelah temannya yang mengemudi seraya menengok ke jok belakang di mana tubuh Aleska tergolek tak berdaya. Ah, kau yang mabuk tadi bawa mobil kesetanan. Lalu harus kita apakan dia? Sahut lelaki yang saat pertama mengemudi menabrak Aleska. Darah, darah! Pekik lelaki itu. Ah, sial! Kita buang saja ke laut. Sahut si pengemudi. Maka sungguh malang Aleska malam itu, karena tubuhnya yang tak berdaya serta berdarah dilempar ke laut oleh kedua lelaki tak berhati tersebut. Malam semakin larut. Saskia mencoba menghubungi Aleska dengan nomor barunya. Tak ada jawaban. Pesannya hanya ceklis satu. Saskia berbaring menatap langit-langit kamar, dia tersenyum seraya mengelus perutnya. Nak, kita tidak jadi hidup berdua saja. Papamu datang menjemput kita. Mama senang sekali. Lirih suara Saskia dengan kedua mata yang mengembun sempurna karena bahagia. Apakah Aleska benar-benar sudah tewas malam itu? Keesokan harinya, seseorang menemukan tubuh Aleska.
Dia terkapar dan telantang tak berdaya di tepi pantai yang agak jauh dari saat dia dilempar oleh kedua lelaki yang menabraknya.